Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Mister Kejawen dimanapun kalian berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita nanti mau berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tak asing lagi, yaitu dengan Mbah Nur Selo. Apa perbincangan kita pada malam hari ini teman-teman, kayaknya nanti sangat seru sekali. Saya sendiri kurang tahu nanti perbincangannya apa. Jadi teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen, silahkan kalian subscribe. Agar apa? Agar channel kita ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kita langsung menemui Mbah Nur Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini bersama guru kita yang di depan saya dengan Mbah Nur Selo yang segudang pengalamannya. Karena kalau kita membicarakan dengan Mbah Nur Selo, jelas banyak pengalaman tentang ahli spiritual, dan alhamdulillah dia juga punya beberapa murid yang sudah kita tahu. Kalau mungkin nanti buat teman-teman yang ada di rumah, kalau ingin konsultasi atau ingin tanya kontaknya Mbah Nur Selo, bisa langsung hubungi admin Misteri Kejawen. Nanti dengan senang hati kita akan menyambungkan langsung dengan Mbah Nur Selo. Nah oke teman-teman, jangan lupa ya, sebelum kita mendengarkan cerita beliau, yang jelas ini banyak nasihatnya yang bisa kita ambil, kita petik hikmahnya. Teman-teman bisa siapkan dulu kopinya atau camilannya, kita biar nanti lebih konsen untuk mendengarkan nasihat dari beliau. Nah berilah kita Mbah Nur Selo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nah Mbah Nur Selo, monggo bisa sapa teman-teman Misteri Kejawen yang ada di rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa lakal faraju wa lakal mustaqab wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum atau sesudahnya, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan dari presenter, narasumber, dan teman-teman yaitu Misteri Kejawen, saya sebagaimana manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Misteri Kejawen ini semakin moncar, semakin terkenal, semakin banyak pengikut dan banyak pendengarnya. Amin. Dan ini saya mau menceritakan dalam permasalahan perjalanan saya mau menikah. Jadi gini Mbak ya, waktu kita ini mau menikah, saya itu mengamalkan yaitu yang namanya nurbat. Jadi dengan arti nurbat, tapi sebelum jauh-jauh memang saya sudah mengamalkan nurbat. Apa, kita minta petunjuk kepada Allah bahwa dimanakah jodoh saya yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Alhamdulillah, setelah itu Allah memberikan petunjuk pada saya bahwa saya diberi petunjuk yang sesungguhnya sampai sekarang yang menjadi istri saya. Jadi kisahnya juga ini sangat aneh juga gini ya Mbak ya. Waktu kita mengamalkan surah yaitu nurbat, itu ada sesuatu kejadian yang sangat-sangat tidak saya duga-duga. Sebabnya apa? Ya begini. Jadi waktu kita mengamalkan nurbat itu setiap malamnya itu membaca nurbat itu sebanyak 53 kali. Nah waktu itu dalam keanehannya gini, waktu masih orang tua, ibu saya itu masih ada, bapak saya itu masih ada, itu ada gangguan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Pertama yaitu ibu saya waktu itu tidur
itu diganggu, yaitu namanya gandruwo, mau disenangin. Tapi akhirnya ibu saya itu memanggil saya, waktu itu saya masih di kamar, karena kan saya dipanggil namanya anak, itu yang dipanggil orang tua, biarpun istilahnya itu amalan itu belum sampai habis, saya terpaksa yaitu kita menjawab, ada apa Bu, ini aku diganggu gini. Akhirnya setelah diganggu itu, karena kan saya ini sebagai anak, gandruwo itu saya pukul jarak jauh. Nah, gandruwonya saya pukul jarak jauh, gandruwonya itu akhirnya dia itu sampai terlempar jauh, seperti apa orang jatuh gitu Mbak, suaranya itu ya. Saat itu Mbak Nurselo umur berapa itu? Ya mau nikah itu mau nikah itu umur 30 Mbak, saya Mbak. 30 ya, 30-an ya. Tapi sebelumnya memang itu saya sudah saya amalkan, dikarenakan kita ini mau menikah, minta kepada Allah, yaitu satu supaya diberi jodoh, berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan keduanya dilancarkan, dipanjangkan umur, dilancarkan rezekinya gitu Mbak. Nah itu kejadian yang pertama. Nah kejadian yang kedua itu juga sangat-sangat mengerikan ya Mbak, sangat-sangat mengerikan. Gini, bukan dari saya tapi dari orang tua saya, yaitu bapak saya itu waktu yaitu mau berwudu di belakang. Itu ada seorang anak, itu dia ada anak dua, dia itu main-main di kamar mandi. Ya itu piring atau apa, sampai piringnya itu sampai ada yang pecah. Nah, terus bapak mau wudhu, kok ada anak-anaknya siapa kan gitu. Sekitar bapak saya memanggil saya bahwa ini anaknya siapa, ada anak main-main di situ. Setelah saya lihat, ternyata yaitu yang dikatakan kalau bahasa sini itu tuyul Mbak ya. Akhirnya tuyul itu saya tempeleng Mbak, saya tempeleng, kesatannya kemana siapa. Nah, dia akhirnya mengaku bahwa setelah dia itu hilang jangka 1 jam, yaitu Isya kalau tidak salah itu. Kalau enggak salah ya itu mungkin kadang-kadang udah lama ya Mbak, tahun 92 itu saya tanya, oh anakku anaknya ini. Tapi setelah 1 jam 1 jam itu yang punya itu datang gitu, Mbak. Datang mendatangi orang tua saya dan saya. Ya, ada apa? Saya tanya gini. Dia bercerita bahwa itu kok kamu tuh Jawanya itu gini, kok mentolo sampean kok ngampleng anak kecil. Kalau memang itu anak kecil, kalau ndak main-main di situ ya mau ndak mau ya terpaksa saya tempeleng ya gitu. Akhirnya orang yang punya anak itu minta maaf kepada kita dengan bapak saya. Nah setelah ini gini Mbak Nur, saya potong sebentar. Kan yang mengamalkan panjenengan, tapi untuk efek-efeknya ke orang tua nggak berarti ya? Iya, efek-efeknya dari orang tua. Kedua orang tua saya itu jadi semua mendapat efek juga Mbak. Ya, tapi kalau dari saya kemungkinan besar dia mau mendekat atau gimana ya, karena kan itu kemungkinan saja itu ya ndak mungkin berani gitu loh Mbak. Jadi efeknya justru di orang
sekitar kita gitu Mbak, sekitar kita sampai gini Mbak ya. Jadi bukan sekitar kita, itu setelah terjadi lagi bahwa jangka beberapa hari, yaitu bulik saya itu juga diganggu gitu loh Mbak. Sampai bulik saya itu di tengah malam itu seperti orang kesurupan gitu loh Mbak. Akhirnya karena kan mau hampir seperti orang kesurupan. Jadi paman saya, bapak saya, ibu saya ya hanya bilangnya gini, coba itu ada apa kok sampai sekian, seperti orang kesurupan gimana ya Mbak ya. Jadi nggak masuk akal gitu loh Mbak. Nah akhirnya setelah gitu itu ya saya mau nggak mau harus terjun lagi. Setelah saya itu datangin, saya datangin ya Mbak, ternyata dia terganggu dalam hal yang di kebun gitu loh Mbak. Jadi enggak tahu itu kok berlain-lain juga gitu loh Mbak. Nah setelah kita ini amati terus saya amalkan, saya mau menjadi saya mau menikah kurang 5 hari, mau ijab ya Mbak ya, akad nikah. Anehnya juga di tengah malam kalau enggak salah, ingat saya itu jam 1:15 kalau enggak salah itu, ada seseorang perempuan itu yang sangat cantik Mbak. Jadi seorang perempuan itu tadi mengetok pintu Mbak, tapi saya itu masih di kamar saya itu masih berwirid. Mengetok pintu, yang membukakan adalah ibu saya. Tapi anehnya kan gini, jangan kamu nyalakan listrik, lampunya kan gitu. Nah, setelah ibu saya itu sampai heran Mbak. Jadi ada seorang perempuan yang sangat cantik, dia itu membawa kereta, dan jadi jumlahnya perempuannya itu 2, lakinya itu 1. Tapi yang masuk waktu masuk ke pintu itu, yaitu yang perempuan itu tadi seperti ratu gitu loh Mbak. Setelah dibuka ibu saya sangat terkejut. Ini ditanya, kamu siapa? Tapi beliau ini tidak mau kalau menjawabnya mesti menjawab, tapi tidak mau mengatakan yang sesungguhnya kan gitu loh Mbak. Akhirnya beliaunya hanya gini, saya mencari si namanya ini, apa benar sama rumahnya? Benar. Nah, akhirnya saya padahal itu saya itu membacanya Nur Buat itu belum sampai habis Mbak, belum sampai 30 kalau tidak salah, belum sampai 30 itu Mbak. Ayat Mbak? Ya cuma Nur Buat hanya 53 toh Mbak setiap harinya. Itu ya 1 jam lebih Mbak. Jadi masih belum ada 30, karena kan saya dipanggil orang tua, apalagi ibu saya, terpaksa itu saya gugurkan. Setelah saya lihat bahwa beliaunya siapa, aku sendiri tidak tahu Mbak. Beliau hanya berbilang gini, kamu saya doakan rumah tanggamu atau rukun dan rezekimu lancar gitu. Ya saya berterima kasih dan beri keselamatan, panjang umur, hanya gitu dok. Saya pikir ada apa. Setelah itu beliau memberi salam dan doa kepada saya, dia akhirnya naik, nggak tahu naik kereta atau gimana, kata ibu saya itu naik kereta gitu, hilang gitu loh Mbak. Nah setelah hilang, saya mikir-mikir itu siapa ya sih kira-kira, sampai saya itu nggak sampai berpikir panjang lagi Mbak. Namun kita ini masalahnya kita mau menikah. Lampunya mati nih. Nah, Mas Agus. Nah, setelah gitu itu jadi itu perkenalan dalam pertama kita perkenalan, alhamdulillah sampai sekarang itu akrab kepada saya Mbak. Nah dan anehnya lagi kan gini ya Mbak, setelah kita ini nikah, setelah
kita di rumah mertua saya itu dengan keanehan dan gini juga itu, tapi itu tetap saya amalkan Mbak. Masalahnya seandainya itu berlaku itu belum selesai gitu loh Mbak. Nah setelah saya di rumah mertua itu jangka kalau tidak salah itu jangka 1 tahun ya hampir 1 tahun itu ada tamu lagi Mbak. Nah tamunya itu tadi anehnya itu beliaunya merupakan harimau yang sangat-sangat besar Mbak. Harimau ya? Iya, saya perkenalan dengan harimau itu. Saya nggak mau bahwa kamu mau mewujudkan harimau. Yang gitu akhirnya beliau mewujudkan seperti manusia. Sampai kenal setelah baik sekali dengan istri saya. Itu sosok laki-laki berarti? Iya, seorang laki-laki, seorang sangat tua Mbak. Beliau berjubah setiap seandainya kita ini setelah kita kenal dulunya saya sangat akrab sekali sampai sekarang pun itu ya akrab Mbak, tapi tidak seperti dulu. Dulu sering Mbak keluar datang ke rumah itu jadi kalau kita ini seandainya kita ini keluar atau kita ini kebepergian, jadi itu mengetuk pintu istri saya. Istri saya jawabnya itu hanya apa, orangnya masih keluar. Berarti istri panjenengan itu sudah tahu kejadian. Siapanya? Istri panjenengan. Ya sangat akrab Mbak. Mbak orangnya keluar. Lah dulu waktu masih ada temen waktu ke rumah saya itu sampai dia itu enggak berani pulang karena kan tahu ada harimau di di bawahnya pisang gitu loh Mbak. Akhirnya saya antar. Nah saya bilang Mbak, kalau kamu tuh jangan sampai istilahnya merupakan itu atau orang kan gitu. Oh iya ya enggak apa-apa. Nah gua anehnya juga Mbak, itu waktu masih baru kita bertemu sering Mbak kita keluar, kadang kalau saya mengetuk pintu ya Mbak ya, mengetuk pintu itu kalau dengan istri saya tidak dibukakan. Jadi dulu itu saya itu masih pakai sumur itu loh Mbak. Mungkin kalau bahasa Jawanya dulu itu sumur bandul dengan keretan. Bambu, bukan Mbak, yang bambu ancang itu loh Mbak. Nah, itu untuk mainan. Tapi nanti kalau istri saya itu keluar Mbak, orang masih keluar. Tapi ya itu tadi, kalau dibilang Mbah sampai orangnya masih keluar, dia menunggu sampai pulang saya. Itu sangat aneh Mbak. Jadi saya sampai merasakan itu ya, ini apa tuh amalan ini kok sampai segitu gitu loh Mbak. Ya setelah itu sampai kita sudah kenal itu. Jadi saya aneh juga waktu saya pulang ya Mbak ya, pulang itu ada ular tapi namanya ular weling Mbak. Itu sangat besar menghadang di depan pintu. Nah itu ternyata pertanda apa itu? Pertandanya apa? Ya makanya dari itu tadi saya itu berpikir bahwa ternyata dia itu seorang perempuan, umurnya sekitar 45 sampai 50 Mbak. Itu juga ingin, tapi itu perkenalan itu, tapi dekat Mbak, rumahnya jadi di jembatan utara saya. Perkenalan sampai sekarang pun kadang sambang atau gimana. Itu ada suatu kejadian juga aneh baru-baru ini, mungkin tahun 2020 atau enggak 21 baru kemarin ya. Baru ini aja Mbak, ada di situ ada pegawai hotel bahwa kesurupan kedua-duanya Mbak, perempuan semua gitu. Nah itu dengan pegawai saya diajak ke rumah saya, enggak mau.
Nggak mau saya tahu di situ lah. Kalau kamu tahu, kamu harus pergi. Akhirnya orangnya yang punya itu Chinese Mbak, itu ke rumah saya. Saya hanya menyuruhnya bahwa kamu jangan ganggu, ini untuk mencari uang gitu. Itu Mbak. Jadi makanya dari itu amalan yang saya katakan nur buat itu, akhirnya setelah kita gimana cara untuk menuntut dalam itu, saya mencari lagi di kitab kuno, yaitu yang namanya kita kuno itu. Akhirnya saya menemukan lagi, yaitu untuk meredam dalam permasalahan goib itu. Akhirnya saya mendapatkan yaitu doa nuraniyah. Itu beda lagi Mbak? Beda lagi Mbak, nur buat dan nuraniyah. Nah ternyata nuraniyah itu satu manfaatnya juga membuka insya Allah Gustala meridhoi, membuka alam gaib juga bisa, untuk pengobatan juga bisa, dan untuk lainnya juga bisa gitu loh Mbak. Akhirnya itu saya amalkan, alhamdulillah itu sampai sekarang ini ya tidak ada permasalahan atau gitu-gitu barang-barang gitu atau goib bagaimana itu, tidak ada istilah yang ingin berkenalan untuk kenal lagi. Makanya kalau barang siapa yang mengamalkan nur buat, harus ada nuraniyahnya supaya kita tidak terganggu kita dalam mengamalkan itu tadi. Nah, jadi inilah manfaatnya nur buat Mbak. Karena gini Mbak Nur, terus terang saja karena saya juga miskin ilmu ya mengenai nur buat ini, kok ini saya mendengar baru pertama ini soalnya. Bisa kalau misalkan ayat 1000 dinar, doa Sulaiman itu kan sudah pernah mendengar. Kalau nur buat ini saya kok belum pernah mendengar ya. Itu ada di Al-Qur'an gitu atau mungkin kumpulan ayat? Bukan, itu jadi kumpulan ayat Mbak, bukan bukan di Al-Qur'an. Tapi kalau nur buat itu sebenarnya doa yang sudah terkenal Mbak, banyak orang yang juga mengetahui, cuman sudah itu kan tahu ya. Nah masalahnya itu banyak Mbak, sampai Allah mati sultan nanti mati menikotim sampai akhir itu panjang Mbak. Apalagi nuraniyahnya itu, kalau nuraniyahnya banyak orang yang belum mengenal, mungkin banyak orang yang belum mengenal kalau yang nuraniyah tadi itu ya. Nuraniyah berarti kalau misalkan bisa kita nilai kelas, berarti di atasnya nur buat itu ada nuraniyah gitu. Yo kalau kelasnya itu sempurna sama Mbak, itu tidak ada kelas-kelasan cuman kalau kita mengamalkan nur buat, kalau bisa juga mengamalkan nuraniyah. Jadi kalau kita mempunyai kitab kuno Mbak ya, nur buat itu sebenarnya untuk segala apapun insya Allah itu akan terkabul oleh Allah. Masalahnya namanya aja nur buat gitu, cahaya ya. Cahayanya doa lah kan kalau kita nah terus ditutupi dengan nuraniyah itu tadi. Nuraniyah. Nah sekarang ini Mbah Nur, kalau untuk kita sendiri ingin membaca nur buat itu, apakah harus ada amalan tertentu atau tindakan tertentu, atau mungkin siapa saja orang bisa mengamalkannya? Sebenarnya gini Mbak, kalau nur buat itu sebenarnya untuk umum Mbak. Untuk umum ya, berarti seperti kalau kita membaca boleh nggak membaca itu? Boleh, semuanya itu boleh gitu, ya? Kalau terkecuali kalau memang kita ada niat atau lelakonnya, itu udah lain lagi. Kalau kita seandainya saya satu hari ingin membaca setiap sholat, kita membaca setiap hari satu kali, itu tidak ada masalah Mbak. Itu untuk melancarkan, untuk bis panjang umur, beri sehat walafiat, diberi gangsa lancar rezekinya. Jadi untuk segalanya sebenarnya itu Mbak. Apalagi kalau kita membaca di dalam kitab saya, makanya nur buat barang siapa yang membaca nur buat sekian kali, kalau dengan
Kalau seandainya itu kunyit atau kunir itu Mbak ya, itu kalau kita doakan itu dipendam di doa itu kalau memang Allah meridhoi, kunyit atau kunir itu akan menjadi emas gitu. Nah, jadi keistimewaannya nubuat di situ tadi ya. Tapi kalau cara itu harus benar-benar cara-caranya cuman gitu loh Mbak, yang paling sulit. Yang kita tidak mengetahui itu apa Mbak? Cara-caranya. Yang jelas sih gitu. Itu ada berapa ayat Mbak Nur itu? Kalau itu panjang kok Mbak. Panjang ya Mbak. Ya Allahumma bisultanil azim matil manil khotim matil wajhil karim walil kalimat tamati ba'da majabi akhir kasani muslikaki ini qadari ba'da itu panjang Mbak itu Mbak. Yang terus terang panjang Mbak. Jadi kalau seandainya kita ini diberi catatan, jangan kalau kita secara langsung menghafalkan itu agak sulit. Setiap hari ini kita dibaca farabnya kayak atau gimana, itu insya Allah menjadi akan hafal gitu loh Mbak. Gitu. Kalau istilahnya nurani ya hanya itu ya maaf, kita tidak akan bisa menerangkan masalah itu karena kan itu istilahnya menyangkutnya dalam permasalahan dari surat maksudnya amsonihin ada terus alif lam mim ra memang ini itu tersangkut banyak yang ayat apa yang tersangkut di nurani ya tadi sampai yasin alif lam mim ra itu kalau nurani ya. Nah, makanya kalau seandainya presenter atau pecinta misteri kejawen atau lainnya kalau ingin mengamalkan nubuat, gimana caranya kita ini istilahnya diberi panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, itu kita harus disaringkan atau musyawarah kepada orang yang mengerti atau tahu Mbak. Masalah itu sangat-sangat sakral Mbak kalau menurut saya itu. Karena kalau saya pribadi saja ini juga baru pertama kali mendengar kalau untuk nubuat itu nggih. Padahal sangat istimewa sekali nggih Mbak Nur. Kalau yang saya alami sangat-sangat istimewa Mbak itu. Berarti sampai hari ini sudah berapa tahun Mbak Nur mengamalkan nubuat itu? Kalau saya mengamalkan nubuat itu jadi mulai tahun 88 Mbak. Dari tahun 88? Iya. Berarti berapa tahun dari sampai hari? Ya sama nih aja dulu lah 8 kalau 88 mungkin hampir 43. Ya enggak no Mbak. Iya, mungkin 88 gitu. Kurang lebih sekitar 43 tahunan. Belum ada Mbak. Iya Mbak Long 37 tahun. 85 petang puluh tahun kok. 53 tahun kemudian. Jadi kan Mbak Nur pun sangat di luar kepala nggak pun hafalnya. Ya alhamdulillah Mbak. Ya memang itu amalan setiap hari sampai sekarang kok Mbak. Jadi sampai sekarang itu alhamdulillah tetap saya amalkan. Jadi alhamdulillah apa yang kita rasakan itu alhamdulillah Mbak. Sangat-sangat istimewa. Hati itu tenang, istilahnya rezeki alhamdulillah itu lancar, sehat walafiat ya. Kalau masalah kecobaan itu disyukuri juga alhamdulillah kan kita aja. Makanya orang itu di dunia itu yang paling sulit apa Mbak? Satu sabar, dan kedua ikhlas, dan ketiga syukur, dan keempat istiqomah yang paling sulit. Yang gitu. paling sulit itu istiqomahnya itu. Ya gitu. Jadi alhamdulillah Mbak sampai sekarang bagaimanapun itu tetap saya kalau bahasa Jawa saya langgengkan Mbak. Gitu. Yang bahasa yang istiqomah gitu. Ya. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini pelajaran kalau menurut saya yang paling berharga, yang sangat istimewa, yang bisa kita ambil hikmah dari Mbah Nur Selo pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman semua kalau misalkan pengen punya hajat yang belum terkabulkan, yang jelas jangan lelah untuk berdoa, terus memohon, terus meminta, dan mungkin bisa mengamalkan seperti Mbah Nur Selo ya, mengamalkan ya alhamdulillah. Maka jadi gini, sesuatu hal kalau kita mempunyai keinginan
apa aja alhamdulillah saya itu merasakan, Mbak. Jadi apa yang kita rasakan seperti suatu contoh anak-anak kita alhamdulillah diberi pekerjaan yang istilahnya yang mapan lah, termasuk gitu, Mbak. Jadi makanya dari itu saya dikarenakan setiap hari kita amalkan itu, jadi ya kalau kadang-kala kalau kita ini mengamalkan ada yang kurang gitu nggak? Enggak, sekali kan gini ya Mbak Ayu. Kalau seandainya kita ini hati saya itu apa ndak begitu ya saya satu hari kadang bisa 5 kali, saya kadang-kala lebih gitu loh Mbak. Tapi insya Allah setiap malam itu tetap kita amalkan. Makanya dari itulah seandainya kita benar-benar bisa mengamalkan, ya kalau kita tidak bisa mengamalkan satu ya mungkin aja satu hari sekali aja lah, itu insya Allah saya kira kok sudah cukup loh Mbak. Dan yang paling penting lagi seperti yang disampaikan sama Mbak Nurselo, kita harus sabar, ikhlas dan bersyukur gitu. Karena itu sudah satu paket gandengan gitu. Meskipun yang paling penting sulit itu sabar atau sabar ya. Mbak. Sabar udah diucapkan, tapi kita menjalankan itu yang susah Mbak Nur. Orang bisa berbicara, wah sabar, belum tentu bisa menjalankan. Belum tentu, benar-benar. Dan yang paling susah lagi kita harus bisa istiqomah, itu yang paling susah sekali. Ya itu istiqomah itu kita ini cara Jawa ngacek nih, aduh Mbak, sulit, susah. Gangguannya itu sangat besar Mbak, bener itu. Saya alami gini loh Mbak, alhamdulillah yang bagaimanapun kita melawan namanya nafsu ya Mbak, atau setan Mbak, itu sangat-sangat berat Mbak. Itu bener itu Mbak. Makanya dari itu para center, narasumber dan pencinta Misteri Kejawen yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang kalau kita kalau ingin mengamalkan dalam itu sharingkan dulu atau musyawarah kepada yang memberi ijazahnya. Itu yang paling penting supaya kita ini tidak salah jalan atau tidak istilah menyimpang dari aturan. Yang paling penting. Itu saya pesan saya kepada semacam saya berani berbicara, saya berani memberi itu memang itu sudah saya jalani semulai dari 88 Mbak itu Mbak. Cuman saya itu menjalankan itu untuk istilahnya seperti orang ritualnya Mbak, itu tahun 91 itu mulai saya jalankan, mulai sampai saya mendapatkan jodoh gitu, dan Mbak. Sampai ini sekarang ini di tahun gitu, 2025 di bulan Juli gimana ya, jadi itu aja sudah kalau dikala kita mulai menjalankan itu ya gimana ya Mbak ya Mbak, itu tadilah yang istiqomah itu yang paling sulit Mbak itu. Alhamdulillah lah kita ini kenang Allah, dibuka hidayahnya gitu Mbak. Nah baiklah teman-teman, sudah di penghujung acara. Mungkin dari sekian yang kita bahas malam ini, mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi Mbak. Ya itu tadi kan sudah saya sampaikan Mbak. Ada tambahan apa sudah cukup mungkin buat teman-teman di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga misteri Kejawen itu semakin muncar, semakin terkenal, semakin banyak istilahnya pendengarnya atau yang melihat. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya bersama saya dan Bang Montes ya. Oke teman-teman, bisa langsung di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Kita akhiri semuanya, sampai ketemu di sesi selanjutnya.